Teknik mengajar yang efektif. Mengajar di sekolah dasar SD memerlukan pendekatan yang kreatif, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan kognitif serta emosional siswa. Berikut adalah beberapa teknik mengajar yang efektif dan efisien, beserta contohnya. 1. Pembelajaran berbasis bermain, play-based learning. Anak-anak SD cenderung lebih mudah belajar melalui permainan karena dapat menghubungkan pelajaran dengan pengalaman menyenangkan. Contoh, menggunakan permainan matematika seperti monopoli matematika untuk mengajarkan penjumlahan dan pengurangan, atau permainan kartu untuk mengenal kosakata baru. 2. Metode demonstrasi dan praktik langsung. Anak-anak belajar lebih baik ketika mereka melihat langsung bagaimana sesuatu dilakukan, lalu mencoba melakukannya sendiri. Contoh, dalam pelajaran sains, guru bisa mendemonstrasikan cara membuat pelangi menggunakan cermin, air, dan cahaya, lalu meminta siswa mencobanya secara berkelompok. 3. Pembelajaran interaktif. Melibatkan siswa secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, atau kegiatan kelompok. Contoh, dalam pelajaran bahasa, siswa diajak bermain drama pendek untuk melatih keterampilan berbicara dan membaca ekspresi. 4. Metode bercerita, storytelling. Anak-anak SD sangat menyukai cerita. Guru bisa menggunakan cerita untuk menjelaskan konsep-konsep pelajaran. Contoh, dalam pelajaran moral, guru menceritakan kisah kancil dan buaya untuk mengajarkan kecerdikan dan tanggung jawab. 5. Penggunaan media visual dan teknologi. Media seperti gambar, video, dan alat peraga menarik perhatian siswa dan membantu mereka memahami pelajaran. Contoh, menggunakan video animasi untuk menjelaskan siklus air, atau peta interaktif untuk pelajaran geografi. 6. Pendekatan tematik dan kontekstual. Menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari anak sehingga lebih relevan dan mudah dipahami. Contoh, mengajarkan konsep matematika dengan menghitung jumlah apel dalam keranjang atau uang saku harian mereka. 7. Metode belajar kolaboratif. Membentuk kelompok kecil agar siswa dapat belajar dari satu sama lain. Contoh, dalam pelajaran IPS, siswa diajak membuat miniatur desa dengan berbagi tugas, seperti membuat sawah, rumah, dan jalan. 8. Metode reward and encouragement. Memberikan penghargaan untuk memotivasi anak agar terus bersemangat belajar. Contoh, memberi bintang emas untuk siswa yang aktif bertanya atau menjawab di kelas. 9. Evaluasi dan umpan balik yang konstruktif. Guru perlu memberikan evaluasi yang tidak hanya mencakup nilai, tetapi juga mengarahkan siswa untuk memperbaiki kesalahan. Contoh, ketika siswa salah menjawab soal, guru memberikan petunjuk dengan cara bertanya ulang dan membimbing siswa menuju jawaban yang benar. 10. Keseimbangan aktivitas fisik dan mental. Siswa SD membutuhkan waktu untuk bergerak agar tetap fokus dan tidak bosan. Contoh, melibatkan aktivitas fisik sederhana seperti tepuk tangan berirama sambil menyebutkan nama-nama hewan untuk pelajaran biologi. Teknik-teknik ini efektif karena memperhatikan kebutuhan psikologis, kognitif, dan fisik siswa SD, serta membantu mereka belajar dalam suasana yang menyenangkan dan bermakna. Mengajar siswa tingkat sekolah menengah pertama SMP memerlukan pendekatan yang menantang, relevan, dan memotivasi, karena pada usia ini mereka mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, logis, dan kritis. Berikut beberapa teknik mengajar yang efisien untuk tingkat SMP, beserta contoh-contoh pada beberapa mata pelajaran. 1. Metode diskusi dan debat. Tujuan: mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan berargumen. Mata pelajaran, PPKN. Contoh, guru memberikan topik seperti, apakah ujian nasional masih relevan? Lalu membagi siswa ke dalam kelompok pro dan kontra. Mereka menyampaikan argumen masing-masing dengan bimbingan guru. Hasil, siswa belajar menganalisis, memahami sudut pandang lain, dan menyampaikan ide secara sistematis. 2. Pembelajaran berbasis project-based learning. Tujuan: melatih kolaborasi, kreativitas, dan keterampilan praktis. Mata pelajaran, sains. Contoh, guru meminta siswa membuat ekosistem mini terarium sebagai proyek kelompok untuk memahami siklus ekosistem. Hasil, siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga mengaplikasikannya melalui proyek nyata.
3. Pemanfaatan teknologi dan multimedia. Tujuan: membuat pelajaran lebih menarik dan kontekstual. Mata pelajaran: geografi. Contoh, menggunakan Google Earth untuk menunjukkan kondisi geografis dunia secara langsung. Atau aplikasi simulasi gempa untuk belajar tentang tektonik lempeng. Hasil: siswa memiliki pengalaman belajar yang interaktif dan visual. 4. Metode eksperimen. Tujuan: memahami konsep melalui praktik langsung. Mata pelajaran: fisika. Contoh, guru meminta siswa mengukur percepatan benda yang jatuh menggunakan bola dan stopwatch, lalu menganalisis hasilnya. Hasil: siswa memahami hukum gerak Newton dengan lebih mendalam. 5. Pembelajaran berbasis masalah problem-based learning. Tujuan: melatih siswa dalam memecahkan masalah nyata. Mata pelajaran: matematika. Contoh, guru memberikan soal berbasis kehidupan sehari-hari, seperti menghitung biaya cat tembok rumah berdasarkan ukuran dinding dan harga cat. Hasil: siswa memahami aplikasi matematika dalam kehidupan nyata. 6. Simulasi dan role-playing. Tujuan: membantu siswa memahami konsep dengan cara mempraktikkan situasi nyata. Mata pelajaran: bahasa Inggris. Contoh, guru meminta siswa melakukan simulasi berbelanja di supermarket untuk melatih kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris, dengan siswa lain berperan sebagai pembeli dan kasir. Hasil: siswa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris dalam konteks praktis. 7. Metode mind mapping. Tujuan: membantu siswa memahami dan mengorganisasi materi pelajaran. Mata pelajaran: sejarah. Contoh, guru meminta siswa membuat peta konsep tentang Perang Dunia II, mencakup penyebab, kronologi, dan dampaknya. Hasil: siswa lebih mudah memahami materi secara terstruktur. 8. Metode gamifikasi gamification. Tujuan: meningkatkan motivasi belajar dengan elemen permainan. Mata pelajaran: bahasa Indonesia. Contoh, guru mengadakan kuis dengan format seperti Kahoot atau Quizizz untuk menguji pemahaman siswa tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerita. Hasil: siswa belajar dengan lebih antusias dan kompetitif. 9. Pembelajaran berbasis studi kasus case study. Tujuan: melatih kemampuan analisis dan penyelesaian masalah. Mata pelajaran: IPS. Contoh, guru memberikan kasus seperti peningkatan jumlah penduduk di perkotaan, dan meminta siswa mencari solusi atas masalah tersebut, seperti pembangunan infrastruktur atau kebijakan keluarga berencana. Hasil: siswa memahami dampak sosial dan ekonomi dari masalah nyata. 10. Metode interaktif melalui tanya jawab. Tujuan: membantu siswa memahami konsep dan melatih kemampuan berpikir cepat. Mata pelajaran: biologi. Contoh, guru memberikan pertanyaan seperti, apa yang terjadi jika organ pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Dan meminta siswa menjelaskan jawaban berdasarkan pengetahuan mereka. Hasil: siswa lebih terlibat dalam diskusi dan memahami konsep secara mendalam. Teknik-teknik ini disesuaikan dengan karakteristik siswa SMP yang sudah mulai berpikir secara abstrak dan membutuhkan tantangan. Dengan pendekatan yang bervariasi, guru dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran secara efisien dan menarik.